Shalom, selamat malam sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar malam hari ini? Saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan baik. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari bersama dengan saya bersaat teduh dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beristirahat kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri kami, membawa hidup kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry, setelah seharian kita disibukkan dengan segala aktivitas dan kegiatan kita, tentunya ada rasa capek, ada rasa lelah di dalam tubuh kita. Namun sebelum kita berbaring, mari berikan waktu untuk Tuhan, untuk kita mau mendengarkan apa kata Tuhan buat kita malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Ayat ini begitu panjang dan saya akan mengambil satu ayat pokok yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-51 yang berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sahabat El Shaddai Ministry, tantangan dan masalah akan selalu ada selama kita masih berdiam di muka bumi ini. Tetapi jika kita melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi pembela dalam hidup kita. Dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti akan menikmati penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman harus disertai dengan hikmat, sebab kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bartimeus belum pernah bertemu secara langsung dan melihat Yesus. Bartimeus belum pernah berjabatan tangan dengan Yesus. Namun Bartimeus sudah banyak mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang baik hati. Siapa Bartimeus itu? Bartimeus adalah seorang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Bartimeus yakin bahwa Yesus penyembuh yang memiliki kuasa, dan rupanya dia sangat percaya akan kabar tersebut. Dengan kata lain, dia memiliki iman tentang kebaikan, kemahakuasaan dan mujizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan ketika dia berada di muka bumi. Bartimeus menikmati kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya karena iman yang ia miliki. Tuhan melihat, menilai dan memuji iman Bartimeus. Sebab dari iman inilah Bartimeus dapat melihat. Bartimeus percaya bahwa Tuhan itu ada serta penuh dengan belas kasihan. Dia percaya bahwa kalau dia sungguh-sungguh berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tolong dia. Sahabat El Shaddai Ministry, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini harus menjadi sebuah pengalaman bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, karena kita membutuhkan iman selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Galatia 3 ayat 11, Roma 1 ayat 17 berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman adalah prinsip dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Semua yang kita lakukan haruslah disertai iman. Sahabat El Shaddai Ministry, Abraham disebut bapak orang beriman karena
Tuhan melihat dan menilai kesungguhan iman yang dimiliki oleh Abraham, sehingga dia layak disebut bapa orang percaya. Iman Abraham terbukti ketika Tuhan meminta dia untuk meninggalkan Ur Kasdim. Dia tetap melangkah, dia tidak ragu, dan dia melakukan perintah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya, Abraham pun tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya, walaupun itu merupakan anak perjanjian yang Tuhan berikan di usianya yang sudah lanjut. Dia tidak banyak bertanya, yang dia lakukan adalah perintah Tuhan karena dia memiliki iman. Iman adalah sesuatu yang kita perlukan jika kita ingin meraih keberhasilan. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5 berkata, iman mengalahkan dunia, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, serta semua hal yang membuat kita tertekan, bahkan ingin membuat kita jatuh selama kita ada di dunia ini, akan dapat kita kalahkan jika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat El Shaddai Ministry, sebagai orang percaya yang bekerja, semua akan kita lakukan sebaik-baiknya karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Iman ini yang akan memimpin, menuntun, dan menyertai kita untuk kita boleh meraih atau mendapatkan kemenangan. Roma 8 ayat 31 dan 40 berbicara tentang keyakinan iman. Ayat 37 juga berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jika kita berjalan dalam iman dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka Yesus adalah jaminan bagi kita. Kita akan disertai, kita akan dibela jika kita hidup sekali lagi dalam iman. Pengalaman dari tokoh-tokoh iman dalam Alkitab akan juga menjadi pengalaman setiap anak-anak Tuhan yang hidup. Karena dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, serta kita tetap berpegang kepada janji-janjinya, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Sahabat El Shaddai Ministry, iman Bartimeus membuat kuasa Tuhan terjadi dalam dirinya, sehingga dia dapat melihat. Jika kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan dan kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Mari lakukan semuanya dengan iman, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bartimeus adalah orang yang kecil, tetapi Tuhan melihat serta memuji imannya kepada Yesus. Sahabat El Shaddai Ministry, Yesus akan memberikan solusi terhadap setiap kita yang mengalami atau menghadapi persoalan. Beberapa hal dalam diri Bartimeus yang membuat dia menikmati mujizat Tuhan dalam hidupnya terdapat di dalam ayatnya yang ke-47. Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman Bartimeus membuat dia berseru ke alamat yang benar, yaitu kepada Tuhan. Orang percaya harus menghidupkan imannya dengan berseru memanggil nama Tuhan sampai menemukan jawaban dari doa-doanya. Walaupun banyak orang menegur Bartimeus supaya dia diam, namun bukannya dia diam, ia semakin keras memanggil nama Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Iman Bartimeus membuat dia tetap berseru kepada Tuhan, walaupun ada orang-orang yang melarangnya. Semakin dilarang, semakin keras dia berteriak memanggil nama Yesus. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, teruslah berdoa, teruslah memanggil nama Yesus, sampai akhirnya kita dapat pertolongan dan perhatian dari Tuhan. Bartimeus terus berdoa walaupun dilarang. Iman Bartimeus tidak mengenal putus asa. Dia terus memanggil nama Yesus. Iman Bartimeus membuat dia tetap sabar. Bartimeus bisa saja marah ketika murid-muridnya atau orang-orang di sekitarnya melarang dia berseru kepada Tuhan. Tetapi
Dia tidak memperdulikan apa kata orang. Dia tetap pada komitmennya, dia tetap pada prinsipnya. Dia terus berseru kepada Tuhan. Karena dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak peduli apapun yang menjadi penghalang untuk mendapatkan mujizat itu. Karena dia percaya Tuhan sanggup menolong hidupnya. Sahabat El Shaddai Ministry, masalah apapun yang kita hadapi, bahkan jika ada ucapan orang yang seolah-olah mau membuat kita lemah, biarlah kita tetap sabar. Dan marilah kita memfokuskan hidup kita hanya kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya yang dapat menolong saya dan saudara. Dan dialah yang memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan, karena dia selalu mendengar dan dia pasti menjawab seruan kita. Orang yang punya iman tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Orang yang memiliki iman berani menghadapi tantangan, karena dia percaya bahwa Tuhan membela dan menyertai langkahnya. Sabar dan jangan putus asa, maka Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti tolong. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia boleh mengalami pertolongan Tuhan, karena dia tetap percaya bahwa di balik masalah itu ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Apapun masalah kita hari-hari ini, hidup ini bukan tanpa masalah. Mari beriman kepada Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan akan menolong kita dalam situasi yang sedang kita hadapi. Iman kita kepada Yesus akan membuat Tuhan melakukan pembelaan dan menyatakan kuasanya atas kita, serta mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Teruslah beriman, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari belajar pada sosok orang buta, Bartimeus. Dia mendapatkan kesembuhan karena dia memiliki iman yang teguh. Walaupun begitu banyak penghalang yang seakan-akan membuat dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Walaupun begitu banyak penghalang yang menghambat dia untuk datang kepada Yesus, tetapi dia tetap memiliki keyakinan, fokus kepada Tuhan. Dia tetap berteriak memanggil nama Yesus. Dan keyakinannya, imannya membuat dia sembuh dari kebutaannya. Saudara ingin melihat kuasa Yesus dinyatakan, fokus kepada Tuhan. Jangan pedulikan hambatan-hambatan yang menghalangi saudara untuk mau datang kepadanya. Jangan dengarkan apa perkataan orang. Engkau punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan keadaan. Tetap percaya, tetap beriman, kunci mujizat. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, bahwa Bartimeus yang kecil, yang buta, yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan, mau percaya kepada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami juga mau percaya, kami juga mau meyakini Tuhan. Dan kami mau belajar dari Bartimeus untuk tetap fokus, untuk tetap memandang Engkau Tuhan, untuk tetap berdoa dan memanggil nama-Mu. Kami percaya di setiap masalah yang kami hadapi, Engkau Yesus jalan keluar kami. Engkau sumber pertolongan dan sumber mujizat itu. Teruslah memberkati kami di sepanjang malam hari ini dalam tidur dan istirahat kami. Lindungi kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami membawa alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sahabat El Shaddai Ministry. Selamat tidur, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.